mereka itu berjalan hati pada, tetapi atas bimbingan, tidak boleh berjalan sendiri, karena dalam perjalanan rohani ini banyak jebakan, banyak jurang. Maka perlu ada orang yang kamil, orang yang telah menjalani pendidikan rohani, sehingga dia dapat mendidik murid-muridnya di dalam berjalan kemauan hati pada Allah, sehingga apabila hati kita selalu terpaut pada Allah, maka datang cinta itu. Jadi cinta itu setelah terpaut hati tidak pada yang lain, maka inilah yang dimaksudkan dengan mahabbah, ahwal, nur Allah yang dilimpahkan, nur jalal, nur jamal Allah, cahaya kebagusan Allah itu dititipkan, dilimpahkan kepada batin kita yang bersih daripada ketersangkutan dengan selain Allah, maka cahaya Allah itu akan datang ke dalam hati kita. Inilah yang dimaksudkan dengan hakikat. Apabila itu ada pada batin kita, maka kita tidak akan tertipu dengan ibadah yang kita lakukan, dengan ilmu yang ada pada kita, dengan jamaah yang banyak pada kita, karena kita melihat bahwa semua itu datang dari Allah. Kita semua sudah percaya sebenarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini dari Allah, tapi masih di kepala. Keyakinan kita terhadap Allah atau keimanan kita terhadap Allah yang masih di kepala namanya akidah. Kita ini ingin mempertahankan akidah. Akidah ini tidak bisa dipertahankan kalau cuma sekedar batas di kepala. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kalau cuma terletak di kepala, sementara nafsu kita nafsu ammarah, nafsu lawwamah, maka akidah ini tidak akan bersih, tidak akan bersinar ke dalam hati kita. Kita beriman pada Allah, tapi pegangan hati kita bukan Allah. Kita beriman pada Allah, cinta kita pada dunia lebih kuat daripada Allah dan Rasul. Karena akidah cuma di kepala, tidak jatuh ke dalam hati. Kenapa tidak jatuh ke dalam hati? Karena hati kita tidak ada kemauan, tidak ada ingatan, tidak ada didikan untuk supaya senantiasa dia selalu berada di hadrat ilah. Cuma inilah kadang-kadang kalau beli sampai ini, bagian ulama mengatakan terlalu tinggi ajaran ini, tidak boleh, jangan dulu disampaikan. Ini orang sudah cinta segala macam dengan dunia ini, masa tidak bisa kita katakan demikian? Maka perlu bagi kita untuk mempelajari tauhid tasawuf, bahkan harus masuk ke dalam majelis pembelajaran tauhid tasawuf. Karena tauhid tasawuf itu agar supaya kita hilang kesyirikan di dalam batin kita, sehingga tumbuh cinta tadi. Sebab selama masih ada kesyirikan di dalam batin kita, tidak ada cinta. Kata-kata cuma cinta. Jadi syirik khafi itu di dalam batin kita, ini tidak bisa hilang dengan ilmu, tidak bisa hilang juga dengan ibadah. Kita wajib beribadah, kita wajib belajar ilmu. Jadi ilmu dan ibadah, amal yang kita ilmu dan amal yang kita lakukan itu belum dapat menghapuskan kesyirikan, belum dapat menghapuskan cinta dunia kita. Cinta dunia ini ra'su kullil khati, merupakan pokok dari segala persoalan yang timbul ini karena cinta dunia. Cinta dunia ini tidak bisa terhapus, bisa berganti dengan cinta Allah dan Rasul kalau seandainya di dalam batin kita ini cahaya-cahaya dunia yang selalu masuk ke dalam hati kita. Maka tauhid tasawuf artinya tauhid bagi orang yang bertasawuf. Jadi majelis tauhid tasawuf ini artinya bagaimana? Majelis agar supaya tauhid Allah itu bersinar ke dalam hati. Tasawuf itu hati yang bersih, hati yang berkemauan pada Allah, sehingga sangkutan hatinya pada selain Allah hilang. Itu tasawuf namanya. Orang yang bertasawuf artinya orang yang bersih hatinya dari ingatan dan kemauan pada selain Allah. Apabila bersih kemauannya, apabila bersih ingatannya kepada yang lain yang ada hanya Allah, maka cahaya Allah akan datang, nur Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan hakikat atau yang dimaksud dengan tauhid tasawuf. Agar supaya hilang syirik di dalam hati kita, agar supaya hilang cinta dunia, kenifakan yang ada di dalam hati kita. Kalau tidak, maka selamanya kita selalu jatuh di dalam kesyirikan. Kita mengerti tentang ketuhanan,
kita belajar tentang kitab tauhid sifat 20 umpamanya, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz bagi Allah, tapi belum tentu kita dapat membersihkan syirik yang ada di dalam batin. Syirik yang bisa bersih ke dalam batin apabila kemauan hati sekali lagi ada dia menjalani tarekat, kemauan hatinya senantiasa selalu berada di hadapan Allah, kemauan hati untuk berada di hadapan Allah harus ada pendidikan, harus ada tarbiyah dari seorang syekh yang kamil. Wajib, oleh karena itu wajib mencari guru yang kamil, bukan setengah. Guru yang setengah maka bukan memperbaiki agama kita, malah justru akan merusak agama